Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di sini. Hari ini kita akan membahas tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, pada tujuan pembelajaran 1, kita akan belajar 3 muatan pembelajaran. Muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Sedangkan muatan yang kedua adalah IPS dengan tujuan pembelajarannya yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Muatan IPA, tujuan pembelajarannya adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif juga memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang biasa disingkat SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau minimal unsurnya subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ciri yang ketiga yaitu kalimat efektif harus memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan ciri yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama adalah seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia itu adalah subjek, mempertahankan predikat, dan kemerdekaan itu adalah objek. Contoh yang kedua adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu merupakan subjek kalimat tersebut, kemudian memproklamasikan predikat, kemerdekaan Indonesianya objek, dan di Jakartanya merupakan keterangan. Di sini adalah keterangan tempat. Nah, bisa kamu lihat bahwa kalimat ini memiliki susunan yang berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau minimal memiliki subjek dan predikat. Kemudian kita akan ke muatan IPS. Pada muatan IPS kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia.
maka perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi perjuangannya itu tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Beberapa contoh pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area ini penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan, sehingga penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan atau Fixed Boundaries Medan Area. Papan tersebut dipasang di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal nama Pertempuran Medan Area. Perjuangan yang berikutnya adalah pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng organisasi semi-militer Belanda atau biasa kita kenal dengan NIKA. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satunya adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran itu berakhir. Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Nah, untuk mengenang pertempuran tersebut, maka didirikanlah namanya Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran berikutnya adalah Bandung Lautan Api yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini adalah akibat dari pasukan Inggris yang tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA. Akibatnya, pertempuran pun tak terhindarkan. Beberapa kali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Nah, ultimatum tersebut mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi karena para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitasnya sebagai markas mereka. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Muatan IPA adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan itu adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Tujuan yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa.
Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya bisa dilihat dari struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan lidah yang panjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Hewan pemakan daging atau karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan atau herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Sedangkan hewan pemakan daging dan tumbuhan atau yang disebut omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Di sini kita lihat contohnya adalah buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam. Itu akan memudahkan buaya dalam memakan daging. Yang kedua adalah bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung karena digunakan untuk merobek daging mangsanya. Sedangkan paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan panjang karena digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Sedangkan paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya karena digunakan untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas. Nah, di sini kita lihat bebek. Bebek itu memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Penyesuaian diri yang ketiga adalah dengan bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Kaki burung pemakan daging contohnya memiliki bentuk yang kokoh dan memiliki juga kuku yang tajam. Fungsinya itu adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Kemudian selanjutnya adalah jenis burung pemakan ikan atau berenang. Biasanya jenis burung pemakan ikan ini memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur.
Burung yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah belikan. Jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Maka struktur kaki tersebut dapat digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah elang. Elang itu memiliki bentuk kaki yang kokoh dan kuku yang tajam karena berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Penyesuaian diri yang berikutnya adalah dengan bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga berdasarkan jenis makanannya. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengisap, contohnya adalah kupu-kupu. Mulut penusuk dan pengisap, contohnya adalah nyamuk. Mulut penjilat, contohnya lalat. Dan terakhir mulut penggigit, contohnya adalah belalang. Penyesuaian yang terakhir adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cecak dan bunglon. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran ini, pembelajaran 1, tema 2, subtema 2. Semoga kalian dapat kembali mengulang materi tadi sehingga lebih paham lagi. Sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.